Hai, halo, ketemu lagi dengan aku Adin. Hari ini kita akan belajar tentang skincare. Hal yang paling dasar yang harus kita tahu sebelum kita belajar berbagai seluk-beluk tentang skincare. Mau tahu? Yuk kita ikuti. Pertanyaan untuk seseorang yang mulai insaf ya udah mulai sadar dengan kecantikan diri. Nah, selanjutnya dia akan bertanya, pakainya apa, beli di mana, aku harus pakai apa aja, stepnya kayak gimana. Tapi sebelum semua itu kalian harus tahu apa sih yang akan kalian olesin si skincare itu. Ya, of course itu adalah kulit kalian. Kulit kalian. Kulit kalian. Kulit kalian. Misalnya nih, kamu periksa ke dokter. Itu dokter pasti tanya, dokter enggak langsung tahu-tahu kamu datang, dokter langsung tahu nih, wah dia sakit ini, enggak. Jadi dokter tuh pasti akan tanya ke kamu apa yang kamu rasakan. Pokoknya itu yang paling tahu kondisi kamu itu adalah kamu sendiri, dan dokter itu hanya bertanya untuk membantu mengambil keputusan. Itu seperti ketika kamu belajar dengan skincare. Jadi kamu harus menjadi orang, kalau kamu nih nggak mau setiap hari bertanya, kamu nggak mau setiap hari terjebak oleh tipuan muslihat ya gitu, kamu harus tahu apa yang kamu olesin skincare itu, yaitu kulit kamu. Nah, si kulit ini ternyata ada fakta ya yang mungkin di antara kalian ada yang udah tahu, tapi ada juga yang oh begitu ya kakak, gitu ya kakak, gitu ya kakak. Kalau kita itu cari referensinya di Google lah, atau mungkin baca-baca dari buku, satu buku dengan buku yang lainnya bunyinya beda, dan itu pasti bikin kalian tambah puyeng ya. Bukannya ngerti jenis kulit kita, malah jadi akhirnya tanya, kulitku nih apa sih, jenis kulitku nih apa sih gitu kan. Padahal harusnya yang paling tahu siapa? Ya kamu sendiri gitu. Makanya kita belajar untuk mengenal siapa diri kita. Karena apa? Kalau kita nggak kenal, kita nggak sayang kan. Oke. Jenis kulit itu ada bermacam-macam. Ada jenis kulit normal, jenis kulit kering, jenis kulit berminyak, dan jenis kulit kombinasi. Nah, oke, untuk jenis kulit normal ini adalah hampir mustahil ada di dunia ini. Kulit yang benar-benar normal, benar-benar nggak bermasalah, benar-benar nggak berminyak, benar-benar nggak kering, itu mustahil. Yang ada mungkin normal cenderung apa dan normal cenderung apa, begitu ya. Nah, si kulit normal ini biasanya yang nampak di penampakan dari jauh itu udah kelihatan ya. Dia kulitnya itu bahkan hampir nggak ada bekas jerawat, terus pori-porinya juga kecil-kecil dan komedonya sedikit, terus jarang terlihat mengkilat gitu ya, mengkilat, kelihatan licin-licin. Nah, itu adalah jenis kulit normal. Sedangkan untuk kulit berminyak adalah kulit yang dari jauh itu sudah nampak berkilau. Jadi kalau kamu lagi udah ini suara habis. Jadi kalau dari jauh udah kelihatan cering 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 gitu ya, itu bukan kesaktian Sunggokong ya sayang ya, itu karena minyak yang mengkilat seperti muka Eke. Mukaku ini juga berminyak saya. Gitu. Nah, si muka berminyak ini pasti dia ada bekas-bekas jerawat, terus juga dia pori-porinya besar, dan kak aku juga ini nih kulitku normal tapi pori-pori besar ya. Istilahnya itu bukan pakem gitu ya, bukan pakem orang berminyak pori-pori besar dan semua orang pori-porinya besar berminyak, enggak seperti itu. Tapi orang yang berminyak itu cenderung pori-porinya tampak besar-besar karena di antara pori-pori itu dikeluarkanlah itu si minyak, begitu ya. Selain itu juga dia tampak mengkilat, terus kulitnya tampak kenyal, terus ada beberapa bekas jerawat begitu ya. Bekas jerawat, dan komedo juga panen ya, komedo panen. Sedangkan untuk si kulit kering, jadi ada normal, ada berminyak nih yang kering ya. Jadi untuk si kulit kering itu cenderung kelihatan dop ya, dop, tahu kan dop ya, dop itu loh guys. Kalau kalian cetak foto drop gitu ya beb ya, kelihatan
keset gitu ya, keset, ngedrop gitu ya. Jadi kelihatan ada, kalau kamu punya keriput nih, kalau kamu si kulit kering, dilalahe itu apa? Kalau ternyata kamu punya keriput itu akan langsung tampak. Beda kalau si kulit berminyak. Si kulit berminyak ini kalau keriput gitu ya, karena ada kesaktian Sung Gokong yang memancar itu, jadi keriputnya tidak terlihat. Sedangkan untuk si kulit kering, keriputnya akan nampak. Cuman si kulit kering ini nggak ada bekas jerawat, jarang lah ya. Kalau ada jerawat juga mungkin tidak parah banget, maksudnya bekas jerawatnya itu standar gitu loh. Terus juga selain itu dia mungkin merah-merah gitu ya, terus ada yang ngelupas-ngelupas, terus dia dari jauh tidak mengkilat ya, drop, dan dia tuh bedak juga nempel kuat gitu ya, jadi lebih awet gitu ya. Kalau kulit berminyak begini tuh luncur luncur, dan nanti kalau udah siang udah kayak bakwan. Oke gitu, itu. Sedangkan si yang keempat adalah si kombinasi. Nah, kulit kombinasi ini bukan si kulit kering dan si kulit berminyak diaduk jadi satu begitu, bukan. Ya ampun, tolong ya ibu-ibu, ini nggak bikin adonan kue. Jadi kulit berminyak dan kulit kering ketika bersatu dia disebut dengan kombinasi. Yang dimaksud bersatu itu di daerah sini tuh berminyak biasanya, terus di daerah sini tuh kering ya, daerah di sini tuh kering kayak gitu ya. Kadang juga ada di sini, ujung-ujung sini tuh kering kayak gitu. Sini juga kering ya, jangan kan gitu. Saya aja yang berminyak itu ada kadang di bagian sini kering gitu. Nah, itu adalah si kulit kombinasi kayak begitu. Terus untuk perawatan untuk semua jenis kulit itu kita akan bahas di video selanjutnya. Ini kita akan ngebahas tentang jenis kulit aja dulu, oke, Beb? Faktanya apa sih yang kamu mau sampaikan sih? Dari tadi tuh ngejelimet banget ngomongnya tuh, sampai dari kesaktian Sung Gokong sampai bakwan semua dibahas. Emang tuh mau ngomongin apa sih kamu? Oke, aku mau ngomongin sebuah fakta yang aku sendiri ngerasa ini sebuah penemuan besar ya, selama aku belajar dan perhatikan kelakuan Eke. Di dunia ini nggak ada aturan kamu akan dikatakan kulit berminyak ketika kamu memproduksi minyak kesekian liter dalam satu hari, atau mungkin nggak ada pakem juga kalau kulitmu kering itu dikatakan kering ketika kamu memproduksi kulit mati sebanyak sekian dari sekian gitu. Enggak ada hukum pasti kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi nih aku berminyak dan ketemu dengan Mbak dia kulitnya berminyak juga, tapi mungkin kita berdua minyaknya itu beda gitu ya. Minyaknya mungkin lebih sakti aku gitu dibandingkan si gitu. Jadi itu salah satu contoh untuk menggambarkan kalau sama-sama berminyak pun kadarnya itu beda-beda gitu ya. Jadi minyaknya tuh unik gitu ya, Beb ya. Oke, aku akan contohkan seperti ini nih ya. Nih, ini anggap aja kayak kita kalau lagi nimbang berat badan gitu ya. Ini juga ada, di sini ada kulit kering, normal, dan berminyak. Dan kulit itu kadang kalau kulitku berminyak nih misalnya, kadang dia kalau lagi bener nih skincare-nya lagi bener ya, lagi tobat gitu ya, bisa ke sini ya, bisa kenyal, bisa lembut. Tapi kalau lagi males banget, bisa berminyaknya sampai ke sini ya. Kadang juga kalau aku lagi berenang, lagi rajin banget berenang gitu ya, berenang terus kan itu harus ekstra banget kan ngebersihinnya. Nah itu tuh keangkat semua deh barrier, bisa jadi ke kering kayak gitu. Jadi kulit kita itu nggak pakem di sini terus gitu. Jadi kadang normal, kadang bisa jadi kering, kadang bisa berminyak banget gitu ya. Itu tergantung dari kelakuan, sikap, dan ketobatan begitu ya. Jadi kalau kamu lagi tobat nih, kamu lagi pinter skincare gitu ya, atau mungkin cuaca lagi mendukung banget untuk kulit kita tuh merasa normal banget ya, jadi di sini. Nah kayak gitu ya. Jadi dengan berbekal pengetahuanmu terhadap 3 jenis kulit tadi, yang normal, kering, dan berminyak, yang kombinasi ini kan perpaduannya, ini dasarnya 3 ini. Dengan berbekal ini kamu akan mengetahui di saat sekarang ini kulitku tuh lebih cenderung ke apa ya, kulitku lebih cenderung ke apa ya. Jadi enggak orang itu seumur hidup itu kulitnya berminyak terus gitu, enggak ya. Jadi tergantung dari tadi keimanan, ketobatan, dan kesolekahan gitu. Oke Beb, yuk lanjut. Jenis kulit itu enggak bisa pakem gitu, dan kita tuh akan kayak jarum gini. Jadi hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah ketahui 3 dasar tadi, dan selalu perhatikan kulit kamu apakah dia cenderung ke berminyak ataukah cenderung ke kering. Dan
pada dasarnya penggunaan semua skincare itu, entah kamu menggunakan toner, acid toner, hydrating toner, essence, serum, skin booster, skin softener, terus essence, serum, face oil, terus moisturizer, dan banyak banget face mist dan bla 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 bla. Ini tujuan semuanya adalah di kulit normal ini. Jadi ketika kamu sudah bener pakai skincare, pilih skin, cara pakainya sudah bener, pemilihan skincare-nya udah bener, terus cara nge-mix-nya kamu udah bener, dan waktu pemakaiannya kamu udah bener ya. Pertama apa tadi? Pemilihan, cara pakainya, waktu pemakaiannya, dan mix-nya kamu bener, maka kulit kamu akan kesini. Entah kamu lahirnya dari lahir kulitmu kering, entah kulitmu berminyak, tujuannya adalah di sini. Gimana caranya biar kulit kamu jadi normal gitu ya. Jadi bukan terus kulit berminyak nggak dikasih pelembab biar kering, nggak ada. Atau kulit kering mau aku kasih minyak yang banyak juga biar berminyak, nggak ada. Jadi semua ada tujuannya ke sini. Nah, gimana caranya biar ini ke sini ataukah berminyak ke normal? Itu kita akan bahas di next video ya. Jadi kalau seandainya kulitku ini berminyak tapi kok setahu kulitku berminyak, tapi kok sekarang terasa normal, terasa cantik gitu. Mungkin kamu udah bener skincare-nya. Berarti ya selamat. Mungkin skincare kamu udah bener, jadi akhirnya kulit kamu jadi normal, perfect. Kulit itu menjadi sensitif ketika skin barriernya dia rusak ya. Skin barrier dia rusak atau dia terkena pemicunya. Dia terkena pemicu si alergen itu. Misalnya nih kamu sensitif terhadap parfum, ya udah berarti entah kamu berminyak, entah kamu kering, ya kamu sensitif terhadap parfum. Jadi kulit sensitif itu nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa kayak kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, kulit kombinasi, terus kulit sensitif, nggak kayak gitu. Jadi kulit sensitif itu bisa ke semua jenis kulit gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak topping gitu loh. Kalau kamu beli coklat, terus beli kopi dan beli matcha gitu, itu topping gitu loh, bisa jadi topping, ngerti nggak sih? Ya itu perumpamaan yang paling sederhana. Kalau kamu masih nggak ngerti, aduh gimana ya, nyebur kolam aja deh. Oke, kita lanjutin. Oke, maaf ya, tadi bercanda jadi masukin hati loh. Jadi si kulit sensitif ini ternyata adalah topping untuk semua jenis kulit. Jadi kita semua bisa terkena selama kita tahu pemicunya apa. Dan yang paling sering bikin kulit sensitif itu ya of course kayak kaporit ya. Kaporit, kita berenang kaporit dan itu menyebabkan skin barrier rusak. Skin barrier rusak akhirnya kulit kita jadi super rewel banget, warnanya jadi merah, rasa terbakar, terus gatel, kena keringet gatel, panas, kena rambut gatel, panas. Nah itu salah satu ciri-ciri skin barrier kita lagi rusak, dan sehingga aduh nggak nyaman banget rasanya kayak gitu. Nah itu hal yang harus kita lakukan. Itu hampir seperti treatmentnya ketika kamu memiliki kulit kering. Jadi treatment si kulit sensitif itu seperti treatment kulit kering. Hampir banyak orang salah mengartikan bahwa kulit kering itu adalah kulit sensitif, itu tidak sepenuhnya benar. Jadi memang ada kulit kering yang sensitif, ada juga yang nggak sensitif. Tapi kebanyakan kulit yang sensitif itu cenderung kering rasanya ya, karena si natural moisturizer factor atau yang ada di skin barrier kita itu kelembapan alami itu sedang rusak gitu loh. Jadi itulah yang menyebabkan kulit jadi iritasi, sensitif gitu ya. Kadang kita sering nemu itu produk yang menuliskan dia di situ tuh for oily skin, sama satunya tuh for dry or sensitive skin. Jadi orang berpikirnya kalau orang sensitif, orang kulit kering itu pasti sensitif. Itu pemikiran yang tidak sepenuhnya benar gitu ya. Karena tidak semua orang kulit kering itu sensitif, tapi setiap kulit yang sensitif itu kebanyakan pasti kering, dan hal utama untuk terhadap kulit sensitif itu adalah melembabkan atau hampir sama dengan treatmentnya si kulit kering begitu ya. Oke, udah paham ya? Cara aku tahu apakah kulitku berminyak kering